Halo guys, welcome back to my channel Tekim Boy. Jadi Simulcue kali ini adalah kelanjutan dari Simulcue sebelumnya tentang pengenalan elektrolit ya. Nah, jadi hari ini aku bakal langsung jelasin gimana cara kita menyusun simulasi water desouring gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, lebih baik tonton dulu karena ada banyak hal yang perlu kita siapin sebelum kita lakuin simulasi elektrolit. Nah, di sini aku pakai buku Kamal buat contoh soalnya. Kita mau ngebuang impurities berupa CO2, H2S, dan NH3 ini dengan steam ya, dry steam pada kondisi tertentu gitu. Nah, di sini aku selain yang dikasih tahu sama soal, aku ada tambahan buat kolomnya. Ada jumlah tahapnya 11, reflux ratio 10, pressure condensernya 1 bar, pressure dropnya 0,1 bar. Oke, jadi kayak gitu aja. Kita sekarang langsung ke Aspen Plus-nya. Oke, ini yang kita kemarin sudah lakukan. Ada sedikit update yang aku lakuin ya. Nah, di bagian ke ini method. Nah, di sini aku tambahin Henry komponen. Caranya tinggal kita klik new. Ini kan aku udah ada ya. Nah, nanti bakal merah bagian sini. Ada ini. Tinggal kita definisikan siapa jadi Henry komponen. Di sini aku taruh non-condensable gas gitu ya. Kalau H2O kan condensable ya. Nah, kalau ini yang non-condensable aku masukin jadi Henry komponen. Itu. Sisanya masih sama kayak kemarin. Kita masuk sekarang ke simulation environment. Oke. Nah, kalau kita simulasi elektrolit, kita nggak perlu tambahin apa-apa lagi di bagian sini. Kayak kalau biasa solid kan perlu tambahin PSD segala macam gitu kan. Ini nggak usah. Kita langsung aja ya. Kita pakai Radfrac. Nah, jadi ini kita mirip banget kayak simulasi acid gas removal. Kita kasih nama misalkan tower 101 gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita punya 2 feed gitu ya. Ada 2 feed. Oke, ini kita nah, ini dulu biar nggak terlalu ribet lihatnya. Gitu ya. Sama satu lagi taruh di bawah gitu ya. Ini menggambarkan memang seperti ini gitu ya. Jadi nanti mereka masuknya dari tray nomor yang berbeda. Terus kita seperti biasa harus ada ini bottoms. Nah, ini sekarang kita masalahnya liquid atau vapor gitu ya. Nah, karena kita di sini berupa steam gitu ya. Jadi kita bakal keluarnya sebagai vapor gitu. Dan akan ada non condensable gas gitu ya. Nah, jadi dia keluarnya vapor. Kalau misalnya dia keluarnya liquid, mungkin nanti titik buat dia bikin liquidnya itu lumayan rendah gitu. Jadi butuh lebih banyak kalor gitu ya yang dibuang supaya dia jadi liquid. Jadi seperti itu. Nah, ini kita namain ya. Steam, kalau yang uap-uap gitu dia bakal dari bawah. Kita kasih nama steam. Terus ini kita kasih nama berarti H2O kotor gitu ya. Kotor bisa nggak? H2O kotor. Ininya kita steam kotor nggak bisa kayaknya. Gitu. Sini H2O bersih. Gitu ya. Nah, jadi kita sekarang pertama-tama kita definisiin dulu. H2O kotor. Sour stream contain 0,2 Pt ya. Jadi CO2-nya 0,2. Sini kita ganti ke Masfrak. 0,2 WT, 0,15 WT. H2S 0,15. Ini 0,1 NH3. Berarti sisanya air biasa gitu ya. Air biasa. Berapa nih kita cek totalnya? Total 0,45 berarti 0, berapa tuh? Oh iya, ini kan persen ya. Hampir lupa nih. Kan persen. Nah, ini ya, WT persen ya. Nah, jadi 0,2 itu jadi 0,002. Ini jadi 0,0015 ya. 0,15 benar ya. Oke, sisanya berarti ini 0,001 12 benar ya, betul ya. Baru kayak gini ya, karena biasa kalau pengotor tuh nggak terlalu banyak ambil bagian gitu kan. Nah, ini kita tinggal kurangin aja, 1 dikurangin itu berapa, 55 ya buntutnya ya, 55 0,955 gitu kan, 9 0,975
75. Oh belum ya ternyata. Oh ya ini kan 0,9955. Nah gitu ya. Oke, nah jadi ini buat Masfrak, temperaturnya udah dikasih tahu ya. 85 1 ATM. 85 1 ATM. Mass flow 5000. Selanjutnya ke steam. Kita dikasih tahu flow ya 1500. Terus pressure-nya 1 ATM. Benar nggak 1 ATM? Itu 1,1 ATM. Terus kita tahunya dia saturated ya. Nah, kita nggak dikasih tahu data-data nih. Nggak apa kayak tentang temperatur. Dia saturated berarti. Kita klik vapor fraction jadi 1. Gitu. Terus ini pasti mass frac-nya 1 ya, karena di sini nggak ada pengotor, dia bersih, dia bakal bersih. Dry steam dia bakal bersih, gitu ya. Oke, sekarang kita ke sini. Karena ini kan masukin aja ya, condenser karena dia apa namanya cuma ada satu produk, berarti dia partial vapor gitu ya, cuma vapor distilat. Sekarang reboiler gitu ya. Jadi buat kita proses si desauring ini, dia ini sistemnya ini kalau misalnya teman-teman udah belajar proses pemisahan itu ada namanya open steam distillation gitu ya, kayak model-model kayak gitu. Jadi sistem ini bakal menggantikan reboiler gitu. Nah ini sebenarnya gambarnya sih kurang tepat kalau mau kayak gitu ya. Nah ini kita bisa change icon aja kalau mau biar sesuai ke yang ini. Mana nih change icon? Change icon sampai kita dapat yang kita mau gitu ya. Ya. Bentar, belum. Yang tadi harusnya ya. Salah, kalau tadi udah sesuai itu. Nah, ini ya. Jadi, dia bagian bawahnya itu langsung sistem ya. Jadi, nggak ada reboiler. Gitu. Ini kita bisa ganti jadi non-reboiler. Nah, kita berarti cukup sebenarnya butuh 1 info ya. Dari reflux ratio tadi, 10. Itu udah cukup. Karena degree of freedom kita bakal berkurang gitu ya. Gara-gara kita nggak punya reboiler. Terus trim di sini dia bakal masuknya 111 gitu ya, atas bawah, steamnya bakal di bawah berarti di 11, ini bakal di 1 ya. Nah ini tetap nggak bisa, nah kita ganti ini jadi on stage. Nah gitu. Oke, karena di sini nggak ada reboiler ya, jadi nggak bisa above stage gitu, jadi on stage. Terus pressure tadi udah dikasih tahu di soal, tadi aku tambahin ya, 1 bar di atas. Di bawahnya 0,1 ya pressure dropnya, stage pressure drop 0,1 ya, pressure drop kolom. Sorry, 0,1. Nah, kayak gini kah? Coba ya. Oke, kita calculate. Oke, result available. Kita coba cek hasilnya. Stream result. Ini masuk, kita bakal ngebandingin mungkin di kita di H2 kotor sama H2 bersih gitu ya. Kita cek mungkin dari mass fraction. Tadinya kayak gini. Tuh. Tapi setelah kita ngelakuin apa itu tadi desauring ya, dia bakal tuh sangat kecil ya H2O bersihnya. Tuh, hasilnya bisa dilihat ya. Berarti kita berhasil buat kita hilangin nih pengotor-pengotor ini. Ini sampai CO2-nya ini sampai minus 22, ini udah kayak nol lah gitu ya, udah kayak nggak ada lah gitu. Nah, dengan sebagai gantinya sistem ini bakal jadi kotor gitu ya. Nah, itu. Sistemnya bakal ngandung pengotor. Nah, ini sesuai sama bagaimana seharusnya gitu ya. Kayak misalkan di acid gas, yang kotornya itu gasnya dikenain sama solvennya jadi kotor, gasnya jadi bersih gitu. Ini juga sama, bedanya sekarang yang kotor itu di air, di fasa liquid. Nah, karena kita tadi kemarin itu pakainya yang itu ya, simulasinya pakai apparent, dia bakal munculnya nggak bentuk ion, ya. Ion itu semuanya bakal 0. Tapi semuanya bentuknya dalam ini CO2, H2S, NH3. Nah, nanti aku punya satu simulasi lagi gitu ya. Ini
water desoring simulation. Ini mana nih? Kita cek ke stream result. Di sini aku pakai true component approach. Kita cek. Nah, lihat ya. Kalau misalnya kita pakai true component approach, dia bakal sangat spesifik ke sampai ion-ionnya gitu ya, sampai ke ion-ionnya. Dia bakal taruh gitu. Kalau misalkan kita pilihnya yang satunya lagi tadi, nah ini dia bakal 0 ya. Gitu. Nah, satu hal yang menarik di sini ya yang kita bisa coba cek-cek lagi, gimana kalau misalkan Steam ini kita ganti-ganti lajunya gitu kan. Ini kan perbandingan laju antara Steam dan H2O ini kan bisa kita ubah-ubah ya. Untuk sementara H2O-nya itu 5000, Steam-nya berapa nih? 1500. Berarti kan lebih banyak kan H2O-nya. Nah, gimana kalau misalkan kita naikin jumlah Steam-nya atau kita kurangin, itu akibatnya apa gitu ya. Nah, di sini aku juga udah taruh sensitivity analysis di S1 ya. Aku nggak bakal satu-satu di input supaya lebih hemat waktu videonya. Nah, jadi di sini divariasikan mass flow dari Steam dari 1000 sampai 2000 aku coba. Tadi kan di 1500 kalau nggak salah ya. Terus yang kita target yang kita mau cek adalah pH ya, pH air gitu ya. Karena biasa spek-spek itu selain dari kemurnian pengotor dari pH juga ya. Karena kalau misalkan banyak CO2 dia ngaruh ke pH, H2S juga banyak pH makanya jadi sour gitu kan. Nah, nanti kita bakal cek bagaimana pH-nya gitu. Di sini caranya biar ada pH kita ke set ya, ini property set. Aku masukin pH di sini. Nah, ada pH ya. Aku masukin pH. Oke, hasilnya seperti ini. Aku udah ada plotnya. Oke, nah bisa dilihat ya. Ini yang divariasikan adalah H2O mass flow. Ini H2O sebentar dulu ya. H2O satu. Sebentar kita cek ke input lagi. Tadi aku hampir lupa nih. Nah ini mass flow-nya Steam ya. Steam-nya. Berarti H2-nya ini bukan H2O kotor gitu ya, bukan yang sour H2O. Oke, kita balik ke result. Nah, jadi saat si H2O mass flow-nya itu dinaikkan, bisa dilihat dia pH-nya turun gitu ya. Nah, jadi semakin lama dinaikkan pH-nya turun. pH-nya siapa? Nah, itu kita bisa cek di input lagi. Yang kita cek adalah pH-nya dari speed H2O gitu ya. Jadi speed H2O ini pH-nya bakal turun gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena di di pengotor itu juga ada NH3 ya. NH3 ini kan juga basa gitu ya. Jadi bisa aja dia pH-nya makin turun gitu. Jadi ini profilnya kira-kira turunnya juga enggak kayak turun linear, tapi dia bentuknya kayak S kayak gitu. Nah, ini yang satu hal yang menarik yang kita bisa cek gitu ya di sini. Bisa juga teman-teman nanti bisa iseng-iseng coba ganti jumlah stage-nya, jumlah reflux ratio-nya apa gitu ya. Biar nanti tahu kira-kira mana yang pas buat simulasi teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat juga sebenarnya perubahan dari 1000 ke 2000 itu 2 kali lipat. Itu turunnya sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh amat dari 6,99 ke 6,91 gitu ya. Nggak terlalu jauh-jauh banget lah. Untuk kenaikan 1000 gitu kan. 1000 kg per hour tapi turunnya itu segitu. Nggak terlalu signifikan gitu ya bisa dibilang. Oke. Ya, jadi segitu aja buat simulasi kita tentang water desouring ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!